Sholat yang paling berat buat orang munafik dua sholat. Sholat isya dan sholat subuh. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Kaum muslimin, jamaah Majelis Taklim Jalan Tujannah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal dakwah Nabi, maka yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salah satunya adalah bagaimana Rasul dan para sahabat diperintahkan untuk menjalankan yang namanya qiyamul lail. Diperintahkan untuk menjalankan yang namanya salat malam. Di dalam surat Al-Muzammil tadi disebutkan ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, maka bangunlah untuk menjalankan salat malam. Bangun dari tidur, silakan tidur tapi kok illa qalila, kecuali sedikit saja. Nisfahu, bisa jadi kamu menjalankan salat malam adalah setengah malam, auzid alaihi, ataupun kamu tambah sedikit menjadi 2/3 malam. Ini menunjukkan bahwa qiyamul lail sangat penting buat kita semuanya. Makanya kalau kita berbicara tentang qiyamul lail, salat malam atau qiyamul lail ini adalah mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah salat yang paling utama setelah salat fardu, sebagaimana Rasul sampaikan dalam sebuah hadis. Salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat malam. Dan ternyata keistimewaannya sangat besar. Di samping sholat ini tidak hanya menghapus dosa, tetapi juga mencegah pengamalnya terjatuh kepada perbuatan kemaksiatan. Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadis, riwayat Imam At-Tirmidzi, disebutkan alaikum biqiyamil lail, hendaklah kalian selalu menjalankan sholat malam. Ini perintah dari Nabi SAW. Kita disuruh untuk selalu menjalankan sholat malam. Fa innahu da'bus salihina qablakum. Karena kebiasaan, karena sholat malam itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Wa qurbatun ila rabbikum. Ini juga cara bagaimana mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mukaffiratun lisayyi'at, dan untuk mencegah dia, untuk menghapus kejelekan. Wa manhatun lil itsmi, dan mencegah dari perbuatan dosa. Salafus saleh dahulu, di antaranya Al-Imam Taus bin Kaisan. Beliau itu kalau berkunjung, beliau ini pernah kalau berkunjung ke satu rumah, dan ketika berkunjung sebelum sholat subuh, ketika beliau berkunjung kalau sholat subuh ketika ngetok pintu, kemudian menemui tuan rumah itu masih tertidur, maka beliau mengatakan, aku tidak menyangka bahwa ada orang tidur menjelang subuh. Ini saking pentingnya kaitan dengan qiyamul lail ini. Kaum muslimin, ya, rahimakumullah, ya, bahwa kalau kita berbicara tentang ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Rahman dan Rahimnya, Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya kepada kita, memberikan kepada kita amalan-amalan istimewa, yang mana amalan-amalan tersebut jika kita bisa menjalankannya, maka pahalanya seperti kita menjalankan qiyamul lail. Tapi bukan berarti bahwa dicukupkan kita dengan menjalankan amal ini, enggak. Bisa jadikan karena kita kelelahan, karena kita ada uzur syar'i dan lain sebagainya, sehingga kita tidak bisa menjalankan qiyamul lail, tapi ternyata ada amalan-amalan yang mana amalan ini jika kita menjalankannya, maka kita akan mendapatkan pahala seperti orang menjalankan qiyamul lail. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari sahabat Abu Umamah Al-Bakhili, Rasulullah menyampaikan, man halahul lailu an yukabidahu au bukhlun bil mali an yunfiqahu. Barang siapa yang dicegah oleh istirahat malamnya untuk melakukan ibadah dan kebakhilan terhadap harta untuk berinfak. Kemudian kata Rasulullah, au jubnun anil aduwi an yuqatilahu. Kemudian juga atau dia merasa ketakutan kepada musuh untuk memeranginya. Apa kata Rasulullah? Fal yuksir min subhanallahi wa bihamdi. Maka hendaklah dia memperbanyak ucapan subhanallahi wa bihamdi. Fa innaha ahabba ilallahi min jabali dhahabin yunfiquhu fi sabilillah. Karena ucapan tersebut lebih besar, lebih aku cintai daripada dia berinfak, ya, dengan emas sebesar gunung. Dan itu adalah dia lakukan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan satu motivasi buat kita semuanya. Sekali lagi bukan berarti dengan amalan ini kita cukupkan dengan amalan ini tidak menjalankan qiyamul lail, enggak.
Qiyamul Lail adalah ibadah yang sangat istimewa. Tetap kita jalankan. Tetapi seandainya kita tidak mampu menjalankan itu karena ada udzur syar'i. Bisa jadi mungkin karena malam kelelahan dan lain sebagainya. Atau mungkin bisa jadi karena kita sakit dan lain sebagainya. Tidak bisa menjalankan ini. Maka jangan sampai kita melupakan amalan-amalan ini. Dan seandainya kita menjalankan Qiyamul Lail, amalan-amalan ini tetap bisa kita jalankan. Apa saja amalan tersebut? Yang pertama, melaksanakan sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Man shallal isya fi jama'atin." Kata beliau, siapa yang menjalankan sholat isya berjamaah, kana ka qiyami nisfi lailatin, maka seperti dia menjalankan qiyamul lail setengah malam. Wa man shallal isya wal fajr fi jama'atin, siapa yang menjalankan sholat sunnah, sholat isya dan sholat subuh berjamaah, kana ka qiyami lailatin, maka seperti dia menjalankan qiyamul lail semalam suntuk. Bisa dibayangkan, ini adalah satu amalan yang sangat istimewa. Sehingga pantas orang-orang munafik itu dahulu, kata Rasulullah SAW, adalah disampaikan sholat yang paling berat buat orang munafik dua sholat, sholat isya dan sholat subuh. Kenapa? Karena dhafud dafi, daya dorongnya itu lemah. Orang munafik sholat supaya dipuji, sedangkan sholat isya dan sholat subuh zaman dahulu tidak ada lampu dan lain sebagainya. Gimana dia mau sholat subuh? Gimana mau sholat isya? Kemudian yang kedua adalah kuwatul mani, halangannya kuat. Karena waktu subuh, waktu isya itu kan waktunya kita istirahat. Apalagi mungkin di hari-hari ini dengan udara dingin dan lain sebagainya, malamnya hujan, sangat cocok untuk tidur. Tetapi karena dorongan keimanan, kita bisa menjalankan sholat tersebut. Kata Rasul, barang siapa yang sholat isya berjamaah seperti melaksanakan qiyamul lail setengah malam. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat isya dan sholat subuh berjamaah seperti dia menjalankan sholat qiyamul lail semalam suntuk. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian yang kedua, dengan kita melaksanakan sholat 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Jadi sholat sunat sebelum 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Ini kan termasuk sholat sunat rawatib. Artinya sebelum ada 12 rakaat yang harus kita jaga, yaitu 2 rakaat sebelum 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Siapa yang menjaga 12 rakaat ini, maka kata Rasul, Allah akan bangunkan buat dia rumah di surga. Nah, kaitan dengan sholat 4 rakaat sebelum zuhur ada keistimewaan lain. Kata Rasul, arba'u rakaatin qabla dhuhri, melaksanakan 4 rakaat sebelum zuhur, ya'dil nabi sholatis sahar, maka sama saja dengan sholat menjelang subuh. Artinya sama dengan melaksanakan sholat malam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Syaibah di dalam musannafnya. Dan di antara keistimewaan sholat qobliyah sebelum zuhur juga disebutkan arba'un qabla dhuhri tuftahu lahunna abwabus sama. Sholat 4 rakaat sebelum zuhur akan dibukakan pintu-pintu langit. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan riwayat Imam At-Tirmidzi. Karenanya Nabi SAW selalu konsisten menjalankan sholat qobliyah zuhur ini. Seandainya ada kesibukan yang beliau lakukan dan ternyata ketika beliau datang ke masjid, iqomah dikumandangkan, beliau belum sempat melaksanakan qobliyah, maka Rasulullah SAW menjalankan 4 rakaat qobliyah tersebut setelah beliau menjalankan sholat zuhur. Ini menunjukkan tentang keistimewaan sholat qobliyah zuhur seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah dengan menjalankan sholat tarawih berjamaah bersama imam sampai selesai. Insya Allah sekitar 2 bulan lebih ya, kita akan menjalani ibadah Ramadan. Nah biasanya kan sholat tarawih itu ramai di awal, di ujung sepi. Atau kadang tarawih itu dia tarawih kemudian belum selesai udah pulang duluan. Maka kita niatkan dari sekarang sholat tarawih kita jalankan, yaitu dari mulai imam takbiratul ihram sampai selesai. Dalam sebuah hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW, kami berpuasa bersama Nabi SAW pada bulan Ramadan. Beliau tidak sholat malam bersama kami hingga tersisa 7 hari. Artinya berarti ketika malam 23 kurang lebih. Maka Rasulullah SAW ketika itu sholat bersama kami sepertiga malam. Bayangkan, sepertiga malam sholat Rasulullah SAW. Ya kalau sekarang malam itu adalah 10 jam, berarti sholat malamnya sekitar 3,5 jam. Kemudian pada sisa hari yang ke-6, artinya sekitar malam 24, maka beliau sholat bersama kami dan sholatnya itu adalah setengah malam. Ya, sholat malam bersama kami adalah setengah malam. Kemudian ketika itu ya, seorang sahabat berkatakan, wahai Rasulullah, sudikah besok pada malam ke-25
Janganlah dengan setengah malam, tanggung, sholat aja bersama kami 1 malam suntuk. Dari ba'da isya sampai menjelang subuh. Kemudian Rasul menyampaikan, innar rajul, kata Rasul, sesungguhnya seseorang, idza shalla ma'al imam hatta yansharif, seandainya dia sholat beserta imam sampai selesai, artinya sholat tarawih beserta imam sampai selesai, husibalahu qiyamul lailatin, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dia menjalankan qiyamul lail semalam suntuk. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, dan Imam Ibnu Majah. Ini adalah perkara ini kan mudah buat kita semuanya. Di bulan Ramadan kita jalankan sholat malam, kita jalankan sholat tarawih beserta imam sampai selesai. Maka pahalanya apa? Sama dengan menjalankan qiyamul lail semalam suntuk. Seandainya orang tahu pahala ini, ya, pasti orang akan berbondong-bondong untuk menjalankan sholat tarawih ini. Sehingga sholat tarawih ini tidak akan banyak kemajuan, kan biasanya begitu. Ketika makin mendekati lebaran, makin shopnya makin maju. Ini kan banyak kasus-kasus seperti ini. Nah, ini adalah yang ketiga, pahalanya seperti menjalankan qiyamul lail semalam suntuk. Yang keempat, supaya kita mendapatkan pahala seperti qiyamul lail itu adalah membaca 100 ayat pada malam hari. Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis, man qara bi mi'ati ayatin fi lailah, barang siapa yang membaca 100 ayat dalam satu malam, kutibalahu kunutu lailatin, akan dicatat seperti orang kunut, orang berdoa semalam suntuk. Artinya adalah kunut di sini juga maknanya adalah sholat. Hadis riwayat Imam Ahmad, kemudian diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi. Membaca 100 ayat itu dalam setiap malam tidak berat. Mungkin kalau kita ingin membaca 100 ayat, karena tidak disebutkan mau panjang mau pendek silahkan. Mungkin kalau surat Al-Baqarah 100 ayat lumayan, ya hampir 1 juz. Tapi kalau kita ingin membaca, contohnya kita baca surat Al-Waqiah dan membaca surat Ar-Rahman, itu di 100 ayat. Atau di juz 29. Contohnya membaca surat Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun, dengan membaca surat Al-Haqqah itu sudah 100 ayat. Lebih bahkan. Artinya ini menunjukkan bahwa membaca 100 ayat setiap malam itu sangat mudah. Ya, apalagi contohnya adalah kalau kita suka membaca dzikir pagi dan sore. Ya, ada yang disebut dengan Al-Wadifah Al-Kubra. Kan di situ ada beberapa ayat yang disunnahkan, dianjur dibaca di sore hari. Maka itu juga sudah berapa ayat, tinggal kita baca surat yang lain. Ini menunjukkan bahwa kaitan dengan bab ini sangat penting. Bahkan kata Rasul, kaitan dengan ini saking pentingnya membaca 100 ayat, seandainya ada orang yang terbiasa membaca 100 ayat, orang yang terbiasa melakukan kebaikan di malam hari, man nama an hizbihi au an syai'in minhu, barang siapa yang tertidur dari hizibnya, membaca zikir, doa, dan membaca Al-Quran, atau apa dari suatu malam atau sesuatu darinya. Kemudian kata Rasulullah, faqara'ahu fi ma baina salatil fajri wa salatid duhri, bisa diganti ketika dia bangun kemudian baca antara salat subuh dengan salat zuhur. Maka apa kata Rasulullah? Kutibalahu paka'annama qara'ahu minal lail, maka akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dia membaca di malam hari. Hadis riwayat Imam Ahmad dan riwayat Imam Muslim. Ini kan menunjukkan bahwa kaitan dengan bab ini sangat penting buat kita semuanya dengan membaca 100 ayat dalam setiap malam. Dan ini sangat mudah, sekali lagi adalah tidak usah panjang-panjang kita membacanya seandainya kita tidak mampu membaca yang panjang. Artinya kalau kita biasa one day one juz, sehari 1 juz, maka kita bisa bacanya di malam hari, contohnya antara maghrib dan isya, kita bisa membaca 1 juz. Ini menunjukkan bahwa 100 ayat dalam setiap malam seperti kita menjalankan qiyamul lail. Yang kelima, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah dengan kita memiliki akhlak yang baik. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, ya, beliau pernah berkata, kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, innal mu'min, sesungguhnya seorang mukmin, la yudriku bi husni khuluqihi, maka dia akan mendapatkan dengan akhlak yang baik. Artinya dia memiliki akhlak yang baik, darajati qa'imil laili sha'imin nahar. Dia akan mendapatkan derajat seperti orang yang sholat di malam hari dan saum di siang hari. Hadis riwayat Imam Malik, riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Hibban, Imam Hakim, dan lain sebagainya. Ada seorang ulama ditanya, kenapa orang yang memiliki akhlak yang baik kok pahalanya lebih besar dibanding orang yang sholat malam tadi? Maka kata beliau, orang yang berakhlak baik diberi keutamaan yang agung ini. Kenapa? Karena orang yang saum di siang hari, orang yang qiyamul lail di malam hari, maka sesungguhnya dia melawan keinginan diri sendiri, melawan hawa nafsunya saja. Tapi kalau kita memiliki akhlak yang baik, berarti kita melawan keinginan orang yang banyak. Maka wajar kalau ini adalah mendapatkan pahala yang sangat besar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, makanya Rasul mengajarkan kepada kita doa.
Doa ini kan kalau setiap kita bercermin, kata Rasul bagaimana doanya? Allahumma kama hasanta khalqi fahassin huluki. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperbaiki penciptaanku, ya Allah perbaikilah akhlakku. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya kaum muslimin yang keenam adalah berupaya berkhidmat kepada para janda dan orang-orang soleh. Mohon maaf, berkhidmat kepada para janda dan orang-orang miskin. Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, juga riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul menyampaikan as-sa'i 'alal armilah wal miskin. Seseorang yang membantu, ya, berkhidmat kepada para janda dan orang-orang miskin. Kal mujahid fi sabilillah, seperti orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, awil qa'imil laili sha'imin nahar, atau seperti orang menjalankan qiyamul lail di malam hari dan kita juga saum di siang hari. Untuk mendapatkan pahala ini mungkin kita tidak bisa mampu membantu mereka secara langsung, tapi kita bisa memfasilitasi mereka. Contoh, kita membuat komunitas. Komunitasnya apa? Berbagi kepada orang-orang miskin. Mungkin kita tidak menyumbang uang, tapi kita menjadi fasilitator itu. Atau ada informasi, kita tahu di sekeliling kita ada orang-orang miskin yang butuh bantuan, dan kita punya informasi di sana ada bantuan-bantuan buat orang-orang miskin, kita fasilitasi mereka. Itu pun bisa kita lakukan. Apalagi kalau kita bisa langsung membantu kepada orang-orang seperti ini. Kemudian buat bapak-bapak wabil khusus, menjaga adab-adab di hari Jumat. Artinya kita kan setiap hari Jumat melaksanakan sholat Jumat. Kata Rasul, man ghassala yaumal Jum'ah, siapa yang mandi pada hari Jumat. Awagtasala, artinya siapa yang mandi pada hari Jumat. Berarti sebelum Jumat kita mandi dulu. Summa bakkara wa btakara, kemudian dia segera untuk ke masjid. Wa masya, dan berjalan, walam yarkab, kemudian dia tidak naik kendaraan. Artinya pergi ke masjid dengan segera. Wadana minal imam, mendekat ke imam. Jadi jangan sampai kalau sholat Jumat tuh Pak sopnya paling belakang. Ya kalau kebetulan terlambat babnya lain. Tapi kalau kita datang duluan adalah jadilah kita paling dekat kepada imam. Kemudian pastama'a, kemudian dia mendengarkan khutbah. Kemudian ketika mendengarkan khutbah dia tidak lalai kaitan dengan mendengarkan khutbah ini. Kana lahu bikulli khutwatin amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha. Maka setiap langkah yang dia langkahkan, maka dia mendapatkan pahala 1 tahun, pahala qiyamul lail dan pahala melaksanakan saum di siang hari di bulan Ramadan sepanjang 1 tahun. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, Imam Abu Daud, Imam Nasai dan Imam Ibnu Majah. Ini adalah pahala yang sangat besar. Artinya sebelum kita sholat Jumat, kita biasakan untuk apa? Untuk selalu menjaga adab-adab pada hari Jumat tersebut. Yang terakhir kaum muslimin rahimani rahimakumullah adalah masih banyak amalan lain, cuma dicukupkan saja dengan 8 amalan ini. Yang ke-8 adalah meniatkan qiyamul lail sebelum tidur. Biasakan sebelum tidur kita meniatkan qiyamul lail. Kata Rasul, man ata ala firashihi, siapa yang dia hendak mau tidur, wa huwa yanwi an yakuma yusalli minal lail, dia niat untuk qiyamul lail. Artinya sebelum tidur kita niatkan, saya besok akan qiyamul lail. Faghalabathu ainahu, kemudian matanya mengalahkan dia, artinya tertidur. Hatta asbah, sampai waktu subuh tiba. Kutiba lahu ma nawa, maka Allah akan mencatat apa yang dia niatkan. Wa kana naumuhu shadaqatan alih, dan tidurnya itu adalah sedekah untuknya mir rabbih, dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Nasai. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah beberapa amalan yang jika kita konsisten melakukannya, pahalanya sama dengan kita menjalankan qiyamul lail. Tetapi amalan ini bukan berarti untuk malas-malasan qiyamul lail. Tetap kita melaksanakan qiyamul lail dan laksanakan amalan ini. Dua-duanya akan mendapatkan pahala. Tapi seandainya kita ada halangan dan rintangan yang memang tidak bisa menjalankan itu karena udzur syar'i, maka kita bisa menjalankan amalan-amalan ini, dan amalan-amalan ini adalah mayoritas tidak membutuhkan biaya. Bisa kita lakukan setiap hari, dan ini juga memang selalu bisa kita lakukan, dan ini Allah mudahkan, mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.